Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izzatan jahliyan namsi man sa'iri juhali wa akhya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwanullahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa tibaji wa dzurriyyatihi wa ali bidika man khususan ila muslim ada kitab nama batifika Syamara Abdul Jabbar wa Jamil Midi wa Masyikhna wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sanata lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabhati Fiqh Juz Rabi', yang mana untuk hari ini masih meneruskan tentang pembahasan bab wudu, yang mana untuk saat ini waktunya membahas perkara-perkara yang membatalkan wudu atau nawaqidul wudu'i. Mari kita mulai, persiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Nawaqidul wudu'i. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu utawa ngrusakake wudu, ya. Iku al-awalu utawi kang awal. Iku al-awalu utawi kang awal iku zawalul aqli, ilangi akal. Iku zawalul aqli, ilangi akal. Binomen kelawan sebab turu. Binomen kelawan sebab turu ala hayati ghairi mumakinin. Ala hayati ghairi mumakinin ing atase tingkah ora netepake bokonge. Ala hayati ghairi mumakinin ing atase tingkah ora netepake bokonge, maka andahu ing nggon lungguhe man. Ala hayati ghairi mumakinin ing atase tingkah ora netepake bokonge, maka andahu ing nggon lungguhe man. Minal ardi sangking bumi. Minal ardi sangking bumi. Liqalihi krana dawuhnya Nabi. Liqali krana dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi rupane al-ainani wika sahi faidha namat al-ainani ing tolako al-wika paman nama falayatawaddo. Rupane dawuh al-ainani ilah. Al-ainani utai mripat loro. Al-ainani utai mripat loro iku wika usahi. Iku wika usahi taline dubur. Iku wika usahi taline dubur. Nah, faedha namat mongko indem nalikane turu.
Faidha namat mongko ing nalikane turu apa alainane mripat loro ing talaka mongko ucul apa alwikau tali nah faman mongko tae sapane wong iku nama turu sapa man ya fal ya tawaduk mongko becik wudu sapa man Jadi sekarang membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bahwasanya hal-hal yang membatalkan wudu itu diantaranya yang nomor 1 yaitu hilangnya akal. Nah, hilangnya akal ini bisa disebabkan yaitu tidur. Nah, tidur yang bisa membatalkan wudu yaitu tidur atas posisi selain orang yang menetapkan pantatnya pada tempat duduk dari bumi. Jadi tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tanpa menetapkan pantatnya pada tempat duduk. Jadi kalau ada orang kok tidur tapi dia pantatnya masih menetap pada bumi, maka walaupun toh hilang akalnya itu nanti tidak membatalkan wudunya dia. Jadi intinya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 1 yaitu hilang akal sebab tidur atas posisi selain orang yang menetapkan pantatnya pada tempat duduk dari bumi. Nah, ini berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya yaitu kedua mata itu adalah tali yang mengikat pintu dubur. Nah, apabila kedua mata itu tidur, maka terbukalah ikatan pintu itu. Nah, karenanya barang siapa yang tidur, maka hendaklah yaitu berwudu. Nah, hadis ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan At-Tabrani dari Muawiyah bin Abi Sofyan. Dan sekarang perkara yang membatalkan wudu yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, alfani utai kang kaping pindho iku zawalul akli ilangi akal bimarodin kelawan sebab loro au jununin utawa edan au igmain utawa ayanan. Nah, selanjutnya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 2 yaitu hilang akal sebab sakit, gila atau epilepsi. Nah, hilang akal yang disebabkan sakit, gila atau epilepsi itu dikiaskan pada tidur dengan bentuk yaitu kias aulawi. Kenapa? Karena ketiga-tiganya lebih berpotensi untuk keluar sesuatu dari tubuh. Nah, lafaz asahu itu berarti apa? Berarti dubur. Nah, lafaz wika berarti menjaga dari keluar sesuatu yang tidak terasa. Nah, lafaz al-ainani pada sabdanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan bentuk kinayah
bentuk kinayah dari keadaan terjaga. Nah, makna hadis ini berjaga atau tidak tidur itu merupakan tali dubur. Maksudnya menjaga sesuatu perkara yang berada di dalamnya, itu dari keluar, karena seseorang selama dia itu terjaga akan merasakan sesuatu yang keluar darinya. Nah, selanjutnya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3. Al-salisu ta kang kaping 3. Al-salisu ta kang kaping 3 iku khuruju sain metune suwiji-wiji. Iku khuruju sain metune suwiji-wiji minasabilani saking dalan loro. Minasabilani saking dalan loro. Likolihi krana dawuh Allah. Likoli krana dawuh Allah taala halimahulu sapa Allah. Rupane dawuh au jaa ahadum minkum minal ghaib. Dawuh au jaa ilah. Au jaa utawa teko. Au jaa utawa teko sabahatun wong suci. Sabahatun wong suci mingkum kang saking sira kabeh. Mingkum kang saking sira kabeh minal ghaiti saking jamban utawa WC. Minal ghaiti saking jamban utawa WC. Wa qalihi lan dawe yang Nabi. Wa qalilan dawe yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. La yaqbalu orang limo. La yaqbalu orang limo sapa Allah. Sapa Allah salata ahadikum ing salate salah siji sira kabeh. Salata ahadikum ing salate salah siji sira kabeh idza ahdatsa ing nalikane hadas. Idza ahdatsa ing nalikane hadas sapa ahad. Hatta yang dawan doa sehingga wudu sapa ahad. Hatta yang dawan doa sehingga wudu sapa ahad. Nah, sekarang perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3 yaitu keluarnya sesuatu dari kubul, maksudnya jalan depan, jalan yang biasa buat pipis, dan sesuatu yang keluar dari dubur yaitu jalan belakang, jalan yang biasa untuk BAB itu. Nah, semua itu maksudnya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3 yaitu keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur itu berlandaskan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berupa auja ahadum minkum minal ghaib. Itu merupakan surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 43. Nah, yang mana artinya adalah atau seseorang dari kalian semua kembali dari tempat buang air, maksudnya kakus. Nah, lafaz al-ghaid dalam ayat tersebut itu merupakan bentuk kinayah, Nah, yang dikehendaki dengan lafaz tersebut yaitu tempat yang rendah. Nah, lafaz tersebut merupakan kinayah dari buang air besar, yaitu termasuk bentuk hadas kecil. Nah, selain itu juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan layak baluk lahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawa doa. Artinya Allah itu tidak menerima salat salah satu kalian
semua ketika yaitu berhadas sampai yaitu berwudu. Yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Abi Hurairah. Nah, yang dikendaki tidak menerima dalam hadis tersebut ialah apa? Salat yang dilakukan itu tidak mendapatkan pahala dan tidak dianggap sah. Maksudnya seperti itu. Jadi intinya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3 yaitu keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Nah, terus sekarang yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 perkara yang membatalkan wudu yang nomor 4. Arabiu ta kang kaping 4. Arabiu ta kang kaping 4 iku lamsul mar'ati ngepok wong wadon. Iku lamsul mar'ati ngepok wong wadon al ajnabiyati kang liya. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Likolihi karena dawuhnya Nabi. Likoli karena dawuhnya Nabi. Likoli karena dawuh Allah. Likoli karena dawuh Allah Ta'ala halimuhu lu sapa Allah. Rupane dawuh Allah Ta'ala ya kuwi awla mastumun nisa. Dawuh awla mastumun nisa. Awla mastum utawa ngepok sira kabeh. Awala mastum utawa ngepok sira kabeh anisaa ing pira-pira wong wadon. Anisaa ing pira-pira wong wadon. Nah, perkara yang membatalkan wudu yang nomor 4 yaitu menyentuh wanita. Menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Jadi ketika ada orang yang berwudu terus lantas kok dia itu bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka batalah wudunya. Nah, persentuhan yang membatalkan ini dengan catatan yaitu kulit bertemu kulit, maksudnya tidak ada penghalang, langsung kulit bertemu kulit. Nah, semua ini yaitu berlandaskan dengan firman-Nya Allah di dalam surah Al-Maidah, dan juga surat An-Nisa. Nah, arti dari firman-Nya Allah yaitu yang berupa awlamastumun nisaa, itu artinya atau kalian semua menyentuh beberapa perempuan. Nah, arti menyentuh dalam ayat tersebut terjadi dua pendapat di antara para ulama. Nah, menurut Ali, terus Ibnu Abbas, terus Hasan, Mujahid, dan juga Qatadah ialah berarti jima. Yang dimaksud menyentuh itu kalau menurut Ali, menurut Ibnu Abbas, menurut Hasan, menurut Mujahid dan juga Qatadah itu berarti jima. Yang dimaksud menyentuh adalah jima. Nah, sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, terus Ibnu Umar dan juga As-Sa'bi dan juga An-Nakhai, menyentuh itu memiliki arti persentuhan kulit, baik dengan cara jima maupun tidak. Nah, pendapat Ibnu Umar ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, seterusnya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 5. Al-khamisu ta kang kaping 5. Al-khamisu ta kang kaping 5 iku masul farji demek farji ya. Iku masul farji demek farji.
bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek liqalihi karena dawi Allah. Ya bener, liqali karena dawi Kanjeng Nabi. Liqali karena dawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masa dzakarau falyatawaddu. Ya benar ya. Man masa dzakarau falyatawaddu. Rupane dhewe man masa dzakarau falyatawaddu. Man utai sapane wong. Man utai sapane wong iku masan demek sapa man. Iku masan demek sapa man demek dzakarau ing dzakariman. Dzakarau ing dzakariman ya falyatawaddu mongko becik uduwa sapa man. Falyatawaddu mongko becik uduwa sapa man. Walikolihi lan krana dewe Nabi. Walikolihi lan krana dewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawu ayu mamraatin masat farjaha falyatawaddu. Rupane dawu ayu mamraatin masat farjaha falyatawaddu. Ayu mamraatin utahe ndine wong wadon. Ayu mamraatin utahe ndine wong wadon iku masat demek sapa mar'ah. Iku masat demek sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah ya falyatawaddu mongko becik uduwa sapa mar'ah. Falyatawaddu mongko becik uduwa sapa fatatawaddu iki. Fatatawaddu mongko becik uduwa sapa mar'ah. Dan sekarang perkara yang membatalkan wudu yang nomor 5 yaitu menyentuh farji. Menyentuh farji dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, ini semua yaitu berdasarkan dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah yaitu berwudu. Yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Imam Malik, terus Ibnu Abi Saibah, juga Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, terus Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, terus Al-Baqi dari Busrah binti Sofwan. Dan juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya perempuan manapun yang menyentuh farjinya hendaknya yaitu berwudu. Nah, diriwayatkan oleh kakek Amr bin Shu'aib, perintah dalam hadis tersebut merupakan bentuk perintah wajib. Bentuk perintah wajib. Jadi intinya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 5 yaitu menyentuh farji. Nah, ini menyentuh jalan depan ataupun jalan belakang dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam, dan persentuhannya itu tanpa ada penghalang. Jadi kalau semisal yang dipakai menyentuh itu bukan telapak tangan yang bagian dalam, semisal yaitu memakai telapak tangan yang bagian luar, maka tidak membacakan wudu. Atau yang dipakai menyentuh itu adalah apa? Bukan telapak tangan, semisal yaitu apa? Dhiroknya seseorang, maka itu juga tidak membacakan wudu. Yang membatalkan wudu yang disebabkan menyentuh jalan depan atau belakang itu jika yang dipakai menyentuh adalah telapak tangan bagian dalam dan tanpa ada penghalangnya. Nah, sekarang setelah kita selesai membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu,
kita akan beralih membahas tentang yaitu mashu ala khufain, ya, yaitu mengusap dua musah. Mari kita teruskan. Al-mashu utawi kiku nerangake ngusap. Al-mashu utawi kiku nerangake ngusap ala khufaini ing atase musah loro. Al khufaini ing atase musah loro. Al-mashu utawi ngusap. Al-mashu utawi ngusap. Al-dhahiri a'lal khufaini. Al-dhahiri a'lal khufaini ing atase njabane ndukure musah loro. Al-dhahiri a'lal khufaini ing atase njabane ndukure musah loro iku rukhsatun kemurahan. Iku rukhsatun kemurahan lirijali kedhi pira-pira lanang wanisa ilan wong wadon. Wanisa ilan wong wadon fi safari ing dalam lelungan. Fi safari ing dalam lelungan wal hadari lan ana omah. Wal hadari lan ana omah. Li udrin krana uzur. Li udrin krana ana uzur. Li udrin krana ana uzur. Wali ghairi udrin lan krana sak liyane uzur. Lan krana sak liyane uzur. Nah, sekarang membahas tentang mengusap dua musah. Kalau zaman ketahui bahasanya di situ diterangkan mengusap, maksudnya mengusap dengan air ya, bukan mengusap dengan debu. Mengusap pada bagian luar dua musah itu merupakan rukhsah. Jadi mengusap pada bagian luar musah itu merupakan rukhsah atau dispensasi. Nah, musah atau al-khuf itu apa? Yaitu penutup kaki. Penutup kaki yang menutupi telapak kaki sampai mata kaki, yang terbuat dari kulit, bulu, kain atau yang lain. Nah, sedangkan yang terbuat dari kain juga biasa disebut dengan apa? Al-jawrab. Al-jawrab. Nah, diperbolehkannya mengusap kedua musah itu hanya sebagai ganti dari membasuh kedua kaki saat wudu, tidak ketika mandi, meskipun mandi sunnah, dan tidak karena menghilangkan najis. Nah, jadi mengusap pada bagian luar musah itu merupakan rukhsah bagi siapa? Bagi beberapa orang laki-laki dan beberapa perempuan, baik ketika dia itu berada di perjalanan atau musafir ataupun di rumah atau hadir, istilahnya hadir, baik karena ada uzur ataupun tidak ada uzur. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya mengusap musah itu termasuk rukhsah yang diperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan, baik dia itu dalam perjalanan maupun di rumah, maka kita pun juga perlu untuk mengetahui syarat-syarat sahnya mengusap musah. Syurutu sihatil mashi. Syurutu sihatil mashi utai berapa syarat saya ngusap musah. Syurutu sihatil mashi utai berapa syarat saya ngusap musah. Iku al-awalu utai kang awal. Iku al-awalu utai kang awal. Iku ayakuna ingento ono. Iku ayakuna ingento ono apa al-khufani musah loro. Apa al-khufani musah loro iku kawi ya ini. Iku kawiyane kang kuat karone. Iku kawiyane kang kuat karone yumkinu kang kongang. Yumkinu kang kongan apa tatabul masi
nuli lumaku apa tatabul masih nuli lumaku alaiha ing atase kufani alaihima ing atase kufani. Jadi syarat-syarat sah mengusap muzah, dua muzah itu syaratnya yang nomor 1, dua muzah itu harus kuat. Dua muzah itu harus kuat yang mampu untuk terus-menerus berjalan dengan keduanya. Nah, syarat yang kedua alsani utahe kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana apa khufani. Iku ayakuna yen to ana apa khufani iku minajiti saking kulit utawa saking lulang ya. Awil juhi utawa kain wulu. Awil juhi utawa kain wulu alqawi kang kuat. Alqawi kang kuat alladzi yamna'u kang bisa nyegah. Alladzi yamna'u kang bisa nyegah. Alladzi yamna'u kang bisa nyegah. Alladzi yamna'u au nawihima. Itu ada kekurangannya. Ada yang kurang itu, ada yang kurang ya. Jadi ayakuna minajiti awil juhi alqawi au nahwihima. Au nahwihima, ada kurang au nahwihima ya. Au nahwihima uta sepadane. Au nahwihima uta sepadane jildual juhi. Minaladzi nyatane saking barang ngoten nggih. Minaladzi nyatane saking barang yamna'u kang bisa nyegah apa aladzi. Yamna'u kang bisa nyegah apa aladzi usalamai ing tumekane banyu. Usalamai ing tumekane banyu. Ilare jeli maring sikil. Ilare jeli maring sikil. Jadi syarat-syarat sah mengusap dua muzah yang nomor 2 yaitu dua muzah tersebut itu terbuat dari kulit atau bulu yang kuat atau sesamanya dan dapat mencegah datangnya air pada kaki. Itu syarat yang nomor 2. Nah, sekarang syarat yang nomor 3 asalisu ta kang kaping 3. Asalisu ta kang kaping 3 iku ayat tadi ayen to ngawiti sapa man. Iku ayat tadi ayen to ngawiti sapa man lebesahuma ing nganggo kufani. Lebesahuma ing nganggo kufani ala turun ing atase suci. Ala turun ing atase suci kamilin kang sampurna. Kamilin kang sampurna. Nah, syarat ketiga syarat sah mengusap dua muzah yaitu ketika mengusap dua muzah itu harus memulai. Jadi syarat yang ketiga dari mengusap muzah yaitu dia ketika mengusap itu harus ketika memakai muzah, ketika memakai muzah memulai pemakaian kedua muzahnya itu dalam keadaan suci yang sempurna. Maksudnya sebelum memakai kedua muzah dia harus terlebih dulu mensucikan dirinya baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kalau untuk hadas kecil cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Jadi dia harus berwudu terlebih dulu baru memakai kedua muzah tadi. Itu syaratnya. Maka ketika dia itu kok semisal memakainya muzah
itu sebelum dia suci dari hadas kecil ataupun besar, kok lantas dia itu memakai muzah, maka dia nanti tidak boleh untuk mengusap muzahnya ketika berwudu sebagai ganti dari membasuh kaki. Dan sekarang yang Arabiu tai kang kaping 4. Arabiu tai kang kaping 4 iku ayakuna yen to ana apa khufani. Iku ayakuna yen to ana apa khufani iku satirani kang nutupi karone. Iku satirani kang nutupi karone. Lima halil ghusli maring panggonan basuh. Lima halil ghusli maring panggonan basuh minal qaddamaini saking delamaan loro. Minal qaddamaini saking delamaan loro. Nah, syarat yang nomor 4 dari syarat-syarat sah mengusap dua muzah. Dua muzah itu harus bisa menutupi tempat pembasuhan dari kedua telapak kaki. Maksudnya telapak kaki yang wajib dibasuh saat wudhu. Jadi mulai dari bawah sampai mata kaki itu harus tertutupi semua oleh muzah tadi. Jadi muzahnya itu harus bisa menutupi telapak kaki sampai ke kedua mata kaki itu harus bisa tertutup semuanya. Itu syaratnya. Nah, sekarang menerangkan tentang masa mengusap dua muzah. Madatul mashi ai hadhihi madatul mashi. Tegese utahe iku nerangake mangsane ngusap muzah. Madatul mashi ai hadhihi madatul mashi tegese utahe iku nerangake mangsane ngusap muzah. Madatul mashi utawi mangsane ngusap. Madatul mashi utawi mangsane ngusap lil mukimi kedhe wong kang mukim. Lil mukimi kedhe wong kang mukim. Lil mukimi kedhe wong kang mukim iku yaumun sedina. Iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Walil musafiri lan utawi mangsane ngusap kedue wong kang lelungan. Walil musafiri lan utawi mangsane ngusap kedue wong kang lelungan iku salah satu ayamin telu pira-pira dina. Iku salah satu ayamin telu pira-pira dina. Bilayali hina sartane pira-pira wengine salah satu ayamin. Mimbadi nihayatil hadathi. Mimbadi nihayatil hadathi saking sakwuse tutuke hadas. Badalopsi ing dalem sakwuse nganggo muzah. Badalopsi ing dalem sakwuse nganggo muzah. Nah, menerangkan tentang masa mengusap dua muzah. Masa mengusap dua muzah itu kalau bagi orang yang mukim, maksudnya orang yang berada di rumah, itu masanya adalah 1 hari 1 malam. Ya, diperkenankan untuk mengusap muzah yaitu selama 1 hari 1 malam. Itu bagi orang yang mukim atau orang yang berada di rumah, orang yang tidak dalam bepergian. Nah, sedangkan bagi musafir, maksudnya orang yang sedang bepergian, masa mengusap muzah diperbolehkan bagi dia itu selama 3 hari 3 malam.
Nah, dimulai dari kapan? Yaitu dimulai setelah habisnya hadas yang terjadi setelah memakan muza. Jadi umpama kok jam 4 sore, dia itu berwudu menghilangkan hadas kecil. Setelah berwudu menghilangkan hadas kecil, setelah selesai dia memakai kedua muza. Nah, terus jam 6 sore dia baru batal dari wudunya yang tadi. Maka menghitungnya diperbolehkannya mengusap muza bagi orang yang ada di rumah 1 hari 1 malam, ataupun bagi orang yang musafir diperbolehkan mengusap muza 3 hari 3 malam. Itu dimulainya yaitu hitungannya semenjak jam 6 tadi. Semenjak jam 6 tadi ketika dia sudah batal dari wudunya sebelum mengusap muza. Nah, sekarang membahas hal yang membatalkan mengusap muza. Mubtilatul mashi ayati mubtilatul mashi. Utahe iku mertelake boro-boro perkara kang batalake ngusap muza. Ya betulu batal apa al-mashu ngusap muza. Apa al-mashu ngusap muza bi khal'il khufi kelawan sebab nyopot muza. Bi khal'il khufi kelawan sebab nyopot muza. Wa bi tamamil muddati lan kelawan sebab sampurnane mangsane ngusap muza. Wa bi tamamil muddati lan kelawan sebab sampurnane mangsane ngusap muza. Wa bimalan kelawan barang yujibu kang majibake apa ma al-husla ing adus. Jadi hal yang membatalkan mengusap muza yaitu sesuatu gini ya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan mengusap muza yaitu mengusap muza itu menjadi batal dengan sebab mencopot muza tersebut. Jadi ketika muza ini kok dicopot, maka dengan sebab itu otomatis dia sudah tidak boleh mengusap muza lagi. Dan yang kedua dari perkara yang membatalkan mengusap muza yaitu dengan sebab sudah sempurnanya masa pengusapan muza. Tadi kalau orang yang berada di rumah diperbolehkan mengusap muza selama 1 hari 1 malam. Maka ketika sudah habis waktu itu sudah batal pengusapan muza, maksudnya tidak boleh mengusap muza lagi. Dan termasuk perkara yang membatalkan pengusapan muza yaitu jika terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi. Semisal ada seorang laki-laki dia itu memakai muza dan masa pengusapan muza itu belum habis, dia pun juga belum mencopot muzanya, tapi dia keluar sperma, keluar mani. Maka dengan sebab keluar mani kan dia wajib mandi. Maka dengan sebab itu batalah pengusapan muza baginya. Atau ada seorang perempuan yang memakai muza padahal dia belum mencopot muzanya dan juga belum habis masa pengusapan muza, namun dia keluar darah haid atau nifas ataupun melahirkan. Maka dengan sebab itu batalah kemurahan mengusap muza baginya. Maksudnya dia sudah tidak boleh mengusap muza lagi. Karena apa? Karena
seperti hanya Qurannya adalah haid, nifas, melahirkan itu adalah mewajibkan mandi. Nah sekarang setelah selesai pembahasan tentang mengusap kedua muza, selanjutnya yaitu kita membahas tentang mandi. Nah yang dimaksud mandi di sini adalah mandi wajib ya, mandi wajib. Al-ghuslu utaiki ku nerangake adus ya. Al-ghuslu utaiki ku nerangake adus. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku al-awalu utawi kang awal. Iku al-awalu utawi kang awal iku janabatu jinabat. Iku janabatu jinabat. Likolihi krana dawe Allah. Likolihi krana dawe Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Wa in kuntum junuban fattaharu. Rupane dawa wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh. Wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku junuban. Iku junuban. Junub. Iku junuban wong kang junub ya fathaharu mongko sesuci ya. Fathaharu mongko sesuci ya utawa adosa sira kabeh. Fathaharu mongko sesuci ya utawa adosa sapa sira kabeh. Pakoli lan krana dawe yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh idza taqata al-khitanani aw masal khitanu al-khitana wajaba al-ghuslu. Idza taqa indem nalikane tetemu tong gepok. Idza taqa indem nalikane tetemu tong gepok apa al-khitanani persunatan nuru. Apa al-khitanani persunatan loro au masa utawa gepok. Au masa utawa gepok. Apa al-khitanu persunatan. Apa al-khitanu persunatan. Al-khitana ing persunatan kang weneh ya wajib mongko wajib. Wajib mongko wajib apa al-ghuslu adus. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu nomor 1 jinabat. Nah jinabat apa? Yaitu bersenggama baik keluar mani ataupun tanpa keluar mani. Terus apalagi yaitu mengeluarkan mani atau sperma baik dengan cara senggama ataupun tanpa senggama. Nah jadi ketika orang itu jinabat maka dia wajib untuk mandi. Nah ini karena apa? Berlandaskan dengan firman-Nya Allah yang berupa wa in kuntum junuban fathaharu. Jadi artinya dan jika kamu semua itu junub maka bersucilah atau mandilah, yang mana ini adalah merupakan firman-Nya Allah di surat Al-Maidah ayat 6 dan juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa idza taqal khitanani aw masal khitanu al-khitana wajaba al-ghuslu, yang artinya ketika bertemu dua khitan, maksudnya khitan laki-laki dan khitan perempuan, atau khitan laki-laki menyentuh khitan perempuan, maka wajib mandi. Nah, ulama menjelaskan bahwasanya maksud hadis tersebut itu bukanlah menyentuh yang sebenarnya, karena khitan wanita itu berada di atas farji yang tidak dapat dijangkau oleh zakar atau kemaluan laki-laki.
Namun yang dikehendaki dengan menyentuh yaitu apa? Saling berhadapan. Saling berhadapan. Nah, sekarang perkara yang mewajibkan mandi yang seterusnya atau yang nomor 2, afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku al haidu haid. Iku al haidu haid. Likolihi krana dawe Allah. Likoli krana dawe Allah ta'ala halimuhulu sapa Allah. Rumahan dawuh wala taqrabuhunna hatta yadhurun. Wala taqrabuhunna hatta yadhurun. Wala taqrabuhun. Nah, lan aja marek-marek sira ing nisa. Wala taqrabuhunna lan aja marek-marek sira ing nisa hatta yadhurna sehingga suci sapa nisa. Hatta yadhurna sehingga suci sapa nisa. Wa qalilan dawe yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh idza aqbalatil haidatu. Fada'i as-salata fa idza dzaba qadruha falsili angki ad-dama tsumma sholli. Idza aqbalat ing dalem arikalane madhep utawa teka. Idza aqbalat ing dalem arikalane madhep utawa teka apa al-haidatu haid. Apa al-haidatu haid. Fada'i mongko tinggalo sira wadon. Fada'i mongko tinggalo sira wadon as-sholata ing salat. As-sholata ing salat. Nah, fa idza dzaba mongko arikalane wis ilang. Fa idza dzaba mongko arikalane wis ilang to ing dalem nalikane wis ilang apa kadru kira-kirane haid ya fangsili mongko mbasuwa sira wadon. Fangsili mongko mbasuwa sira wadon angki saking sira wadon adama ing getih. Adama ing getih tsumma sholli mongko nuli salata sapa sira wadon. Tsumma sholli mongko nuli salata sapa sira wadon. Nah, sekarang perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 2 di situ diterangkan adalah haid. Jadi perkara yang mewajibkan mandi yang kedua adalah haid. Jadi bagi perempuan yang makan darah haid, maka setelah dia itu suci dari haidnya dia wajib untuk mandi. Nah, ini berlandaskan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan janganlah kamu semua itu mendekati mereka, maksudnya para istri dengan jima sehingga mereka itu suci, yang mana firman-Nya Allah yang berupa wala taqrabuhunna hatta yadhurun itu merupakan ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 222. Nah, yang dikehendaki dengan kata-kata mendekati itu yang dimaksud adalah jima. Yang dimaksud adalah jima atau bersenggama. Nah, yang dimaksud dengan kata-kata suci adalah apa? Berhenti dari keluar darah. Berhenti dari keluar darah. Nah, namun seorang laki-laki itu dilarang menjima istrinya atau berhubungan intim dengan istrinya selama istri tersebut itu belum mandi. Nah, hal ini merupakan syarat. Hal ini merupakan syarat sesuai penjelasan yang ada pada ayat fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Nah, sebagian ayat tersebut
itu diturunkan, yaitu ketika orang Yahudi dahulu itu tidak bersedia makan bersama dan berkumpul dengan wanita yang sedang haid. Nah, sehingga para sahabat yaitu Usaid bin Hudair dan Abad bin Bisr bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut. Kemudian akhirnya turunlah ayat tersebut dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, lakukanlah segala sesuatu kecuali apa nih? Nikah. Nah, yang dikehendaki dengan kecuali nikah itu adalah apa? Jima. Seperti itu. Nah, dan selain itu tentang perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 2 adalah haid, itu berlandaskan dengan firman-Nya Allah tadi, juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya bila haid itu tiba maka tinggalkanlah sholat. Jadi bagi perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, maka sholatnya harus ditinggalkan ketika dia haid dan nanti tidak usah diqodho. Nah, terusnya arti dari sabdanya Nabi Muhammad SAW, kemudian bila ukuran haid itu telah habis maka basuhlah dari itu darimu, kemudian apa? Sholatlah. Jadi selain perkara yang mewajibkan mandi itu adalah haid yang berlandaskan dengan firman-Nya Allah, juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya bila haid tiba maka tinggalkanlah sholat, kemudian bila ukuran haid itu telah habis maka basuhlah darah itu darimu, kemudian sholatlah. Ya. Nah, diriwayatkan oleh Aisyah, hadis tersebut diperuntukkan kepada Fatimah binti Abi Hubaisi. Nah, selanjutnya perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 3, al-salisu ta'i kang kaping 3. Al-salisu ta'i kang kaping 3 iku al-mautu mati. Iku al-mautu mati. Liqouli karena dhewe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fi man waqasathu naqatuhu wa mata insiluhu bimain wasidirin. Liqouli karena dhewe Kanjeng Nabi Muhammad SAW rupane dawuh fiman ila akhiri, fiman ing masalah wong, fiman ing masalah wong waqasathu kang nyepak ing man, waqasathu kang nyepak ing man apa naqatuhu untane man, apa naqatu untane man wa matalan mati sapa man, wa matalan mati sapa man insiluhu ngedusana sira kabeh ing man, insiluhu ngedusana sapa sira kabeh ing man bimaen kelawan banyu, bimaen kelawan banyu wasidin lan godhong widoro, wasidin lan godhong widoro. Nah, seterusnya perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 3 yaitu mati. Jadi ketika ada salah satu dari kaum muslimin yang meninggal dunia dengan catatan dia itu tidak meninggal dunia dalam keadaan mati syahid dunia akhirat, maka diwajibkan bagi orang-orang muslim yang sudah mukallaf yang masih hidup untuk memandikan jenazah saudaranya muslim yang meninggal dunia tadi. Nah, ini berlandaskan dengan hadis tentang orang yang dijatuhkan untanya lalu mati, yang mana sabdanya Nabi Muhammad SAW itu berupa apa? Isiluhu bimain wasidrin, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, atau Yalasi, Al-Bukhari, dan juga Ibnu Majah, dan juga An-Nasai dari Ibnu Abbas.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di dalam kajian kitab Mabahati Fikih Juz Rabi' hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.